Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu, sahabat wirausaha semua. Seperti apa yang sudah saya janjikan di video saya sebelumnya, hari ini saya akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana cara meningkatkan omset penjualan bakso dari Bapak Ibu semua. Ya. Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video yang saya akan bagikan nantinya. Oke Bapak Ibu, cara yang pertama untuk meningkatkan omset dari penjualan kita ya. Cara ini saya sudah rangkum selama saya menjalankan usaha bakso ya. Yang pertama adalah kita harus bisa dulu membaca keadaan pasar konsumen kita. Bapak Ibu kalau misalkan jualannya di sebuah pedesaan yang terpencil, yang notabene mungkin keadaan konsumen daya belinya menengah ke bawah, itu saya sarankan Bapak Ibu jangan menjual bakso-bakso yang mahal, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengetahui keadaan pasar, maka kita tentukan berapa harga jual bakso yang akan kita jual nantinya. Beda lagi kalau teman-teman jualannya di kota besar, di pasar, di pinggir jalan utama, di pinggir jalan-jalan besar. Itu biasanya konsumennya itu dari kalangan menengah ke bawah sampai dengan kalangan menengah ke atas. Dan Bapak Ibu bisa menjual bervariatif harga bakso, dari mulai harga bakso yang murah sampai dengan harga bakso yang mungkin kelasnya kelas tinggi Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membaca keadaan pasar di mana tempat Bapak Ibu berjualan, maka kita harus tahu strategi yang kedua Bapak Ibu ya, yaitu kita harus punya nilai tambah dari usaha bakso yang sedang Bapak Ibu jalankan. Nilai tambah itu seperti apa? Jadi nilai tambah itu Bapak Ibu, usaha bakso kita harus sedikit berbeda daripada usaha yang kebanyakan orang, usaha bakso yang kebanyakan orang jalankan Bapak Ibu. Misalnya nilai tambah yang pertama adalah kita punya resep bakso yang enak. Nah, mungkin orang-orang tidak terlalu begitu memikirkan tentang resep bakso. Nah, kita hari ini sudah bisa mulai memikirkan nilai tambah tentang resep bakso kita atau rasa bakso kita. Jadi nilai tambahnya Bapak Ibu yang pertama kita harus punya resep yang bagus ya, resep bakso yang enak. Kenapa? Karena ketika bakso kita enak, biasanya konsumen akan kembali balik lagi ke kita dan akan menjadi langganan bakso kita Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, nilai tambah yang kedua Bapak Ibu, setelah kita punya resep bakso yang bagus, itu kita harus punya yang namanya bentuk bakso yang berbeda ya. Supaya apa? Supaya kita punya nilai tambah, supaya usaha kita bisa lebih gampang dikenal orang gitu ya. Jadi ketika orang lain menjual bakso-bakso yang biasa, kita menjual bakso yang berbeda. Nah, seperti saya hari ini, saya menjual bakso-bakso viral ya, diantaranya bakso mangkok, terus bakso lapa, bakso beranak, bakso bertelur, bakso lobster, bakso kepiting. Itu kita punya nilai jual tersendiri, punya nilai tambah tersendiri ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, setelah yang kedua kita punya nilai tambah dari segi bentuk bakso, yang ketiganya dari segi harga Bapak Ibu ya. Mungkin kebanyakan orang itu menjual bakso itu harganya cuma satu varian aja, misalkan 10.000, 10.000, 15.000, 15.000. Nah, kita harus punya nilai tambah, misalkan dengan adanya nilai tambah itu kita menjual berbagai jenis bakso dari mulai harga yang termurah misalkan ya harga 5.000 sampai dengan harga yang tertingginya misalkan 100.000 itu atau 50.000 ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah untuk kita semua Bapak Ibu ya. Jadi strateginya Bapak Ibu, yang pertama adalah tentukan keadaan pasar, yang keduanya kita harus punya nilai tambah ya. Nilai tambah mulai dari resep bakso, mulai dari bentuk bakso. Terus yang ketiganya mulai dari harga varian bakso. Yang keempatnya
kita harus punya nilai tambah dari nama brand bakso kita, Bapak Ibu. Itu yang terpenting, Bapak Ibu ya. Bisa dikatakan itu penting juga, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kita harus punya nama brand sendiri yang berbeda? Karena brand tersebut supaya bisa dikenal oleh banyak orang, supaya lebih mudah dikenal oleh banyak orang. Contoh, ketika saya bikin satu cabang di wilayah masih Sukabumi ya, wilayah Sukaraja, itu saya bikin yang namanya bakso viral Sukaraja, dan itu booming, Bapak Ibu, luar biasa itu ya, nama bakso viral Sukaraja pernah booming. Selanjutnya saya pernah buka cabang juga di tempat lain dengan nama kuliner bakso ngapung ya. Jadi baksonya terlihat ngapung, Bapak Ibu. Unik ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu nilai tambah yang pernah saya yang pernah saya lakukan untuk membuat konsumen supaya tertarik dengan brand kita. Pernah juga yang namanya waktu itu BRI, Bakso Rakyat Indonesia, Bapak Ibu ya. Saya menjual waktu itu di brand Bakso Rakyat Indonesia itu menjual bakso dari harga yang termurah, dari harga 4.000 sampai dengan harga baksonya yang 100.000, Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita harus punya brand sendiri dulu yang unik ya. Apapun namanya. Jangan yang asal asal bikin nama, misalkan bakso Mas Agus, misalkan bakso Mas Yono. Apakah itu bisa meningkat omsetnya? Bisa, Bapak Ibu, bisa meningkat itu. Tapi prosesnya lama biasanya. Biasanya prosesnya lama ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu punya brand sendiri yang orang itu penasaran dengan brand kita ya. Maka ketika kita punya brand sendiri itu biasanya strateginya bisa untuk cepat menaikkan omset kita, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, itu langkah selanjutnya ya. Nah, terus untuk langkah selanjutnya setelah tentukan pasar, kita punya nilai tambah, yang ketiganya adalah melakukan yang namanya promosi. Nah, ini penting, Bapak Ibu ya. Kenapa harus dilakukan promosi? Orang mau belanja brand kita bagaimana kalau mereka tidak tahu dengan usaha kita ya, Bapak Ibu. Jadi promosi itu sangat penting ya, Bapak Ibu semua. Nah, promosi itu sendiri saya bagi nanti dua macam promosi. Yang pertama adalah promosi offline, yang keduanya adalah promosi online. Nah, untuk promosi offline itu sendiri kita bisa dengan berbagai macam cara ya. Yang pertama mungkin bisa dengan cara sebar brosur karena memang kita punya nilai tambah baksonya, atau mungkin yang kedua bisa juga dengan cara membagikan sedikit bakso ya ke lingkungan kita. Misalkan seperti teman saya pada waktu di Bekasi itu, beliau itu cara promosi offline-nya dibagikan dulu ya baksonya ke sekitar perumahan yang ada di tempat itu. Nah, setelah itu pas hari pertama keduanya buka bakso itu alhamdulillah langsung rame, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kemungkinan kalau sistem strategi promosinya seperti itu, kita harus membutuhkan modal yang lumayan juga, harus berani kehilangan uang dulu gitu ya. Nah, itu salah satu promosi offline ya. Bisa juga mungkin buat ibu-ibu atau bapak ibu yang hari ini promosi offline itu bisa dengan menggunakan kupon ya, kupon gratis ya. Contohnya misalkan 10 kali beli bakso bisa gratis 1 mangkok. Seperti itu mungkin ya cara strategi-strategi offline. Nah, tapi akan lebih bagusnya kalau strategi offline itu didukung dengan strategi online ya. Seperti kita promosikan di jual beli grup jual beli di tempat Bapak Ibu semua gitu kan, di grup jual beli di Instagram dan di tempat-tempat yang lainnya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti video selanjutnya insya Allah saya akan bahas tentang bagaimana cara promosi online lewat Facebook Ads ya, karena di Facebook Ads itu luar biasa, Bapak Ibu, iklannya tertarget sekali ya. Pernah saya beberapa kali menggunakan Facebook Ads dan hasilnya sangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu,
Itu strategi yang sudah saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam sukses, salam wirausaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!